warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani yang berbahagia. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di TikTok, yakni program acara talk show series Tani Inspiratif Kekinian. Tepuk tangan dulu boleh semuanya. Luar biasa sekali ya, di pagi ini saya Zam Ibras akan memandu TikTok edisi 4 Desember 2020. Tentunya TikTok ini merupakan persembahan dari Biro Humas Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan tema kita pada edisi kali ini adalah bisnis pertanian itu asik. Seberapa asik sebetulnya bisnis pertanian? Kita sudah punya narasumber-narasumber yang menarik dan tentunya inspiratif untuk teman-teman nanti dengarkan, dan tentunya juga menjadikan referensi untuk berbisnis di bidang pertanian. Sekali lagi saya boleh minta semangatnya Host of Tani Gedung Pia Kementerian Pertanian. Ini keren banget ya semua Sobat Tani, karena TikTok diadakan terus dan kali ini menjadi satu semangat baru nih. Untuk menutup tahun 2020, kita kembali mengadakan TikTok dengan edisi yang spesial karena ini cocok banget untuk anak-anak muda yang mau berbisnis pertanian. Sebelum kita mulai acara ini, saya mau menyapa dulu Sobat Tani yang bergabung juga melalui live Instagramnya TV Tani dan juga Facebooknya dari Kementerian Pertanian. Ini boleh berikan komentar dan tepuk tangan online-nya. Kita di sini yang ada di House of Tani boleh tepuk tangan untuk teman-teman netizen kita yang terus menyaksikan TikTok. Luar biasa sekali karena banyak pesan yang masuk untuk TikTok terus diadakan. Dan teman-teman yang di sini dan juga yang menyaksikan bisa ajak teman lainnya untuk menyaksikan TikTok melalui siaran langsung live Instagram TV Tani Indonesia dan juga Facebook Humas Kementerian Pertanian. Dan gak kalah semangatnya, tema yang menarik ini nanti akan diberikan bahasan-bahasan spesial oleh narasumber kita. Tapi sebelum kita kenalkan narasumber kita, saya mau memberikan apresiasi yang luar biasa. Ini kita mau memberitahukan bahwa acara ini menggunakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Karena semuanya menggunakan masker, face shield, hand sanitizer, dan juga rapid test yang tentunya insya Allah kita berdoa agar acara ini lancar dan tentunya bisa dijauhkan dari segala penyakit. Sebelum kita mulai edisi TikTok kali ini, mohon sejenak bersama-sama kita menundukkan kepala kita, berdoa, dan juga mengheningkan cipta untuk Kepala Bagian Humas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Bapak Komarudin SE/MSc, yang telah menghadap Sang Pencipta pada tanggal 16 November 2020. Teman-teman, Pak Komar dalam kehidupannya juga selalu memberikan dampak yang baik. Dan untuk acara TikTok, kita juga punya kenangan-kenangan selalu didukung oleh beliau. Untuk itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Kita tahu bersama bahwa almarhum merupakan sosok yang baik, ramah, pekerja keras, dan mengabdikan dirinya untuk pertanian Indonesia dan tentunya pekerjaan untuk bangsa ini. Bahkan di setiap acara TikTok, beliau juga sering memberikan arahan kepada host, kepada kru dan teman-teman dari jajaran Kementerian Pertanian untuk mensupport penuh acara-acara, dan kita semua berdoa agar almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dihapuskan segala dosa-dosanya, dan bagi yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan, dan kesabaran. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sobat Tani semuanya, kalau tadi kita sudah hening dan juga memberikan doa untuk pengarah kita dan tentunya pimpinan kita, kita boleh minta tepuk tangannya lagi untuk TikTok edisi kali ini. Dan saya langsung mau memperkenalkan siapa saja narasumber kita. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Mas Didi Kurnia Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kayaknya salah nyebutnya Mas, harusnya Kang ya. Oh boleh, mangga. Kumaha ada Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Nah, yang di tengah saya tahan dulu. Sekarang kita loncat dulu ke Bapak Yosef Fadila, seorang konsultan budidaya hidroponik. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau Kang panggilnya? Akang boleh lah deh gitu. Akang aja nggak apa-apa ya, biar lebih milenial ya. Akang aja lah. Oke, sekarang ke yang di tengah yang sudah ditunggu-tunggu. Ini ada Mbak Sunita selaku pemilik kafe jamu Mbak Suni. Tepuk tangan boleh. Mbak Suni, gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Baik ya.
ketiganya udah siap cerita-cerita sama Sobat Tani? Sudah siap. Nah, ini sebelum kita mendengarkan narasumber kita mau mendengarkan dulu opening speech dari Ibu Lili Fatima, Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga yang mewakili Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kepada Ibu Lili, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk teman-teman yang hadir secara fisik di sini dan selamat menonton buat teman-teman yang live IG, yang nonton melalui live streaming IG Kementan, Facebook Kementan, dan live streaming TV Tani. Alhamdulillah TikTok kali ini sudah mencapai volume 5. Kemudian sudah banyak sekali sharing-sharing informasi. TikTok ini juga merupakan talk show yang secara hybrid, kita kemas secara santai, tapi tidak mengurangi makna dari diskusi dan sharing informasi kepada teman-teman kalangan muda, milenial, petani milenial, maupun teman-teman yang mungkin baru lulus dari pendidikan dari baik bidang pertanian. Kita berharap TikTok ini bisa memotivasi semuanya bisa berusaha di bidang pertanian walaupun dalam era pandemi sekarang ini. Dan mungkin saya berharap bagi teman-teman yang menonton live IG, Facebook ataupun yang ada di sini, untuk kedepannya barangkali bisa bekerja sama dengan kami di Humas Kementerian Pertanian apabila memiliki usaha atau ingin sharing usahanya dalam format TikTok seperti ini, format santai, bisa menghubungi kami di Biro Humas Kementerian Pertanian. Kita sama-sama sharing di sini. Mudah-mudahan bisa bertambah, usahanya bisa jauh lebih baik, dan kami akan tetap mendukung usaha teman-teman supaya lebih maju lagi ke depan. Terima kasih atas kerjasama seluruhnya. Baik teman-teman yang hadir di sini maupun live IG, kami mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa tetap mentaati protokol kesehatan sehingga kita juga tetap sehat sampai acara ini selesai. Amin. Terus baik, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Ibu Lili atas arahannya. Terima kasih banyak Ibu. Dan Sobat Tani, sebelum kita mendengarkan pengalaman-pengalaman seru dari narasumber TikTok edisi kali ini, kita ajak teman-teman semuanya untuk jangan lupa mengajak teman-teman yang lainnya untuk bergabung di live Instagram TV Tani Indonesia dan juga bergabung di Facebooknya Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jadi semakin banyak lagi yang nonton Instagramnya Kementerian Pertanian ini juga live, jadi teman-teman juga bisa nonton dari Instagramnya Kementerian Pertanian. Langsung saja kita mulai. Ini aku mau tanya sama seorang lulusan dari Polbangtan yang kini sukses merintis usaha Wuluh Garden dengan komoditas utama labu. Ada Mas Didi ya Mas ya. Ini sebetulnya apa pengalaman unik yang selama ini bisa didapatkan selama ada di Polbangtan, kemudian sekarang akhirnya punya bisnis sendiri dan mengajak teman-teman yang lain membuat sebuah kelompok. Terima kasih ya atas kesempatannya Mas. Jadi mungkin di sini saya sharing pengalaman. Saya juga alumni dari Polbangtan Bogor, baru tahun ini lulus fresh graduate. Terus juga saya juga dulunya lulusan dari SMK Negeri 1 Kuningan, jurusan Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura SMK gitu kan. Nah, Wuluh Garden sendiri itu merupakan kelompok, dulunya itu adalah PWMP, Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian, yang merupakan program dari Kementerian Pertanian juga. Jadi untuk menumbuhkan jiwa wirausaha mudanya, kami mendapat program tersebut gitu kan ya. Terus juga dimulainya itu pas tahun 2017. Nah, komoditasnya labu madu. Kemudian sekarang lulus, nah saya mencoba untuk membuka cabang di daerah di Kuningan dengan namanya Sirung Waluh gitu kan ya. Nah, terus juga mungkin apa ya, setelah lulus dari kuliah itu kan bingung ya, mungkin ya
apa sih yang mau dikerjain gitu kan, Iya. mencari kerja susah gitu kan, apalagi masa pandemi sekarang gitu kan, teman-teman untuk mencari kerja kan susah banget. Jadi saya mencoba untuk melanjutkan wirausaha yang PWMP dan membuka cabang di daerah saya gitu mas. Oke, jadi Gitu. berasal dari memang pengalaman di Polbangtan, kemudian akhirnya membuka bisnis di daerah. Tapi kenapa harus komoditasnya labu? Karena sebelumnya kita cerita-cerita, Mas ngomongnya tentang labu dan labu. Kenapa? Jadi alasan kita memilih labu madu itu karena labu madu ini merupakan komoditas yang belum populer di masyarakat. Jadi komoditas ini hasil persilangan antara labu Indonesia yang besar itu yang terus juga dengan labu dari Amerika. Nah, dihasilkan tuh si labu madu yang bentuknya unik seperti bolham atau kacang tanah gitu kan. Terus juga selain bentuknya unik, dia juga mempunyai banyak khasiat untuk kesehatan tubuh, cocok untuk dikala pandemi sekarang gitu kan. Banyak nutrisi, vitaminnya. Terus juga kelebihannya juga itu dia daya simpannya bisa setengah tahun mas. Daya simpan Iya. bisa setengah Setengah tahun. Udah kayak hubungan yang nggak jelas ya. Iya. Tapi Sobat Tani penasaran banget sebetulnya apa keistimewaan dari si kuning legit ini selain yang tadi daya simpannya, bentuknya unik. Kalau lebih ke khasiat itu apa mas? Kalau ke khasiat, jadi menurut dari sumbernya itu US di Amerika Serikat gitu kan. Dari 100 gram labu madu itu dia memiliki vitamin A, vitamin C, kemudian vitamin K yang banyak khasiatnya untuk bisa antioksidan, cocok di kala pandemi sekarang gitu kan. Terus bisa buat kesehatan mata, terus juga memperlancar pencernaan gitu kan. Terus juga buat pendamping ASI juga cocok mas. Oke, Iya. jadi buat ibu-ibu muda gitu kan. yang baru saja melahirkan atau mau melahirkan cocok banget ya Iya. untuk bisa menjadi pendamping rekomendasi ASI. gitu lah. Bisa Tapi buat- olahan lainnya apa yang bisa diolah gitu dari si kuning legit ini, Iya. si labu madu ini untuk bisa menjadi makanan olahan lain? Kalau olahannya kita mencoba membuat seperti puding labu madu. Ini Terus- kesukaan saya puding ya Kang ya. Iya, Bisa dibuat nanti Kang. bisa, tenang. Terus juga selain puding itu kita buat es krim. Soalnya kan Oke. kita targetnya itu ke masyarakat. Gimana sih caranya membuat olahan yang disukai oleh konsumen gitu kan. Jadi kita juga pendekatan namanya pohon industri mas. Jadi Pohon selain- industri. Iya, pendekatannya itu olahan, kemudian juga selain olahan juga kita di lahan itu menerapkan agroeduwisata namanya. Oke, Iya. apa yang dimaksud dengan agroeduwisata? Ini semacam kayak desa wisata gitu. Jadi agroeduwisata itu memasarkan produk kepada konsumen, terus juga kita memberikan edukasi atau penyuluhan gitu kan, terus juga kita di lahan itu dikemas supaya menarik, supaya bisa buat spot foto-foto gitu. Kemarin juga ada kunjungan mas dari KWT gitu kan, buat studi banding gimana sih cara budidaya yang baik dan benar gitu kemarin. Jadi tadi olahannya menarik, ada es krim, Iya. kemudian ada Ada pendamping puding ASI, gitu. puding. Iya. Tapi selain itu juga ternyata dari Wuluh Garden ini ada agroeduwisatanya. Jadi bisa foto-foto dengan spot yang instagramable gitu ya. Betul. Dan tentunya juga menginspirasi dari masyarakat atau khususnya generasi muda. Tapi ini seberapa besar peluangnya untuk meraih cuan? Seberapa besar ya mas? Jadi gimana ya, sekarang itu kan masa pandemi, jadi kita juga membutuhkan nutrisi ya mas. Jadi nutrisi atau makanan, pasti peluang usaha di bidang pertanian ini sekarang itu sangat naik daun gitu. Soalnya ya selagi manusia membutuhkan pangan, makanan, pasti kan bidang pertanian itu sangat dibutuhkan sekali gitu. Jadi potensi peluang bisnis di pertanian itu sangat besar gitu. Sangat besar ya Mas. Iya. Ini saya mau lihat dulu, Masnya bawa nggak nih kira-kira ditunjukkan ke kita olahan dari bisnis Wuluh Garden? Sudah disiapkan? Kebetulan di lahan itu belum panen mas. Oh, jadi belum masih panen. hijau. Berarti tandanya nanti kita akan di-invite ya Mas ya ke Wuluh boleh. Garden. Nanti juga kalau misalkan mau panen berkunjung silahkan. Mas. Boleh, nanti kita bawa. Iya, Teman-teman gitu. boleh tepuk tangan. Ini juga bagi Sobat Tani yang menyaksikan melalui live Instagram Kementerian Pertanian dan TV Tani Indonesia. Ini juga bisa nanti
hubungi ya dari Wuluh Garden, Iya. siapa tahu tertarik untuk berkolaborasi atau berkunjung dan juga berbisnis bersama. Dan mungkin ini Mas, kemarin kan namanya Wuluh Garden untuk yang itu kan pas kuliah di kampus. Nah Ya. sekarang kita mencoba mengembangkan di daerah, namanya Sirung Waluh namanya Mas. Oke, Iya, jadi ada dua namanya kelompok. ada dua Waluh kelompok. Garden sama Sirung Waluh gitu. Sirung Waluh. Ini Iya. apa sebetulnya yang dimaksud dengan Sirung Waluh? Jadi Sirung Waluh itu ya itu kita merangkul pemuda tani atau petani muda di daerah gitu kan. Gimana sih? Jadi pertanian itu dibuat asik gitu, enggak jenuh, enggak pertanian itu enggak hanya mencangkul, tapi kita tuh juga memanfaatkan alat mesin pertanian, tas pengolahannya, terus juga kita juga menggunakan media sosial gitu kan supaya kita tuh mengajak pertanian itu menyenangkan gitu, enggak cuma Menyenangkan. cangkul gitu. Jadi ini juga sesuai dengan program Kementerian Pertanian Maju, Mandiri, Modern ya. Betul Mas. Lalu ini teman-teman menggunakan strategi promosi yang seperti apa Mas untuk bisa masuk ke masyarakat? Iya, strateginya kita mencoba yang tadi agroeduwisata gitu kan. Terus juga kita pemberdayaan mencoba ke petani-petani yang ada di sekitar gitu kan. Alhamdulillah sih petani yang di daerah Kuningan itu sekarang mencoba tertarik gitu Mas. Ternyata labu ini kok bentuknya aneh gitu kan. Terus juga tanamannya itu seperti labu biasa, jadi perawatannya juga mudah gitu. Oh, perawatannya iya, mudah mudah ya? banget kayak labu biasa gitu. Oke, Jadi nggak tapi terlalu susah. Kalau misalnya gagal panen, merugi, itu sudah dirasakan atau bagaimana selama menjalani bisnis ini? Kalau gagal panen alhamdulillah belum Mas. Karena tadi kan budidayanya juga cukup mudah sih, nggak susah banget gitu lah. Oke, tapi Iya. untuk mengantisipasi nanti kerugian-kerugian, apakah sebagai seorang petani siap nggak sih Hmm. akan hal itu? Oh, harus siap Mas. Jadi kan bisnis pertanian juga kan ada resikonya ya. Ya. Jadi kita harus siap mengambil resiko, tetapi ketika kita sudah mengantisipasi di awal resiko tersebut, insya Allah bisa hilang gitu Mas. Oke, tapi sebetulnya siapa yang tadi membuat resep es krim, kemudian makanan olahan tadi, siapa yang membuat resepnya? Itu- Akang sendiri Iya. atau gimana? Kita satu kelompok Mas. Jadi kita tuh satu kelompok saling namanya tuh eksperimen sederhana lah gitu ya. Eksperimen. Iya, maksudnya kita coba buat olahan yang disukai sama konsumen gitu. Rencana juga kita nanti dibuat minuman ke depannya. Oke, itu dijualnya di kelompok desa saja atau bagaimana? Nah, untuk pas di kampus itu dijualnya juga pas di kampus juga ada kegiatan agroeduwisata gitu Mas. Iya. Jadi kemarin juga ada kunjungan dari SD, dari PAUD gitu kan. Terus juga dari yang lembaga pendidikan gitu kan. Jadi kita memasarkan olahan itu ke anak-anak gitu. Oke, jadi Iya. di segmennya masing-masing gitu ya. Iya. Distribusinya sejauh ini dari teman ke teman atau udah ada yang purchase order, kirim pakai jasa pengiriman atau bagaimana? Kalau jasa pengiriman kita juga pernah gitu Mas. Iya, pemasarannya juga pas kuliah itu di sekitaran Bogor, Tangerang, Jakarta gitu kan. Kita juga pakai jasa pengiriman juga sama. Omsetnya kira-kira sejauh ini Iya. itu berapa? Kalau boleh dibocorin supaya Waduh. sobat tani tertarik nih. Siap. Jadi untuk omset itu ketika saya kuliah satu kali produksi itu sekitar kurang lebih 5 juta Mas. 5 juta. Iya. Tapi itu sama makanan olahan atau belum? Itu belum. Belum. Jadi kalau sama makanan olahannya Ada lagi. kira-kira berapa tuh? Ya kurang lebih 6 jutaan lah mungkin. 6 juta. Iya. Agroeduwisatanya. Karena tadi ada yang Iya. program jalan-jalan foto-foto cantiknya Iya. itu ada penghasilannya juga dong pasti. Kalau yang sekarang untuk di lahan itu masih memperkenalkan kan Oh, jadi daerahnya gratis ya? baru ya, yang Jadi di itu Kuningan bebas itu. gitu? Ya bebas. Oke. Sekarang kita membuka free dulu gitu kan Mas untuk yang di daerah Kuningan. Tapi pas ketika kemarin kuliah di kampus itu juga ada program itu kan. Nah kalau yang pas kuliah itu ada tiket masuknya sih gitu. Tapi kita juga kerjasama sama pihak kampus gitu. Oke, jadi memang sejauh ini sebenarnya masih merintis juga untuk Iya. agroeduwisatanya Iya, dan daerah. teman-teman terutama yang ada di Kuningan ini bisa datang langsung. Itu di mana alamatnya? Alamatnya itu di Jalan RE Marta Dinata, dekat Bundaran Cijoho, Kabupaten Kuningan, Jawa Oke, Barat. jadi bukan di puncak Gunung Ciremai ya? Bukan. Nggak ada orang di sana. Tapi sebetulnya kiat-kiat jalani usaha baru seperti Kang Didi gimana nih?
kiat-kiatnya untuk semua sobat tani. Iya, kiat-kiatnya mungkin gimana yang sesuai pengalaman saya kan dulu kuliah sambil usaha gitu kan. Wah, itu membutuhkan membagi waktu yang cukup ekstra gitu kan. Tapi kita juga harus harus bisa lah membagi waktu antara kuliah dengan usaha gitu. Tapi alhamdulillah sampai lulus pun masih berjalan gitu. Oke, jadi sampai sekarang masih berjalan. Masih berjalan. Bangga ya jadi petani ya Mas ya. Alhamdulillah, soalnya menurut saya petani itu kan dia mulia gitu kan. Selain untuk dirinya sendiri juga buat orang lain kan memberikan makanan gitu kan. Jadi petani itu sangat mulia. Oke, tepuk tangan boleh. Masya Allah. Luar biasa sekali nih ya Kang ya. Tapi sekarang kita bergeser terlebih dahulu. Ini tepuk tangan yang luar biasa boleh untuk narasumber kita yang pastinya udah gak sabar, terutama akang-akang dan mas-mas yang dari tadi duduk. Ini cowok-cowok di sini pengen banget kenalan nih. Ada Mbak Suni. Tepuk tangannya mana? Sampai lupa tepuk tangannya loh ya. Tapi sobat tani semuanya dan juga penonton yang ada di House of Tani, ini saya punya lagu nih untuk Mbak Suni. Kalau dulu Bunga Citra Lestari ada lagunya Sani, gimana? Sani, apa kabarmu, kabar jamumu baik-baik saja gitu ya. Tepuk tangan Mbak ya. Ini latihan dulu loh, tadi Mbak grogi sebetulnya. Badan model, cantik, rambut panjang, terus minumnya jamu gitu ya. Dan boleh diceritain dulu awal mula tertarik sama jamu. Kalau awal mulanya itu sebenarnya dari kecil tuh emang udah biasa banget minum jamu, udah dibiasain minum jamu sama orang tua. Nah terus makin kesini aku sendiri makin ngerasa susah nyari jamu yang sesuai selera. Tuh jangankan yang sesuai selera, yang tukang jamu yang biasanya keliling aja udah jarang gitu kan. Nah akhirnya mikir coba deh bikin sendiri. Nah akhirnya pas bikin sendiri langsung muncul nih ide bisnis. Emang jadi basicnya sendiri emang aku dari bisnis. Nah jadi kayak kepikiran ini kayaknya kalau aku sendiri nemuin masalah kayak gini, bukan nggak mungkin nih orang lain juga punya masalah yang sama kayak aku yang nyari jamu tapi susah gitu. Akhirnya coba deh, pertama coba kasih ke teman-teman dekat dulu, terus jadi kayak riset kecil-kecilan gimana sih respon mereka terhadap jamu yang aku bikin gitu. Terus ternyata responnya cukup positif. Udah akhirnya dari situ buka PO, jadi yang pesan dulu baru dibuatin. Nah situ pun sebenarnya jadi kenapa aku bikinnya kayak PO dulu. Jadi aku dari dulu kalau misalnya mulai bisnis tuh berusaha banget buat ngeluarin modal sekecil mungkin. Yeah. Jadi kalau misalnya dengan PO itu setelah dibayar kan kita baru bikin. Jadi istilahnya nggak perlu ngeluarin uang yang gede untuk modal. Tuh, terus akhirnya berjalan kayak gitu terus. Ternyata responnya positif. Akhirnya 2019 berani diri buat buka store pertama. 2019 memberanikan diri untuk buka store. Jadi udah ada store-nya ya. Tepuk tangan boleh. Ini store-nya udah ada, pasangannya udah ada belum Mbak? Tapi nggak tanya itu sih, tapi pertanyaan pentingnya adalah terjun langsung ke dapur nggak sih ngeracik jamunya? Waktu awal-awal belum punya store tuh aku benar-benar sukanya ngerjain sendiri. Jadi Okay. yang dari Jadi masih sendiri ya? Tapi Boleh dilanjutkan? Tapi waktu udah punya store sampai sekarang udah ada karyawan. Jadi aku udah nggak terjun langsung untuk bikin-bikin. Oke, jadi kalau memang jamu ini dibilang sama orang semuanya pahit, kemudian juga misalnya nggak enak rasanya. Kalau dari Mbak Suni apa yang membuat yakin bisa mengajak masyarakat, apalagi di kota, di Tangerang, di Jakarta yang memang metropolitan gitu, gimana waktu itu mengedukasi mereka? Nah, jujur sih emang tantangan tersulit untuk jualan jamu pada saat itu tuh gimana caranya untuk edukasi masyarakat, gimana caranya buat edukasi customer kalau jamu itu nggak melulu konotasinya negatif, karena selama ini banyak banget yang kalau misalnya datang beli jamu tuh bilangnya aduh mbak ini bisa bikin ginjal nggak, mbak ini bikin ini nggak, bikin itu nggak. Nah sementara selama jamu itu natural, yang kita pakai semuanya natural, itu aman, Nggak ada kimianya ya? nggak ada kimianya sama sekali. Dan selain itu juga kenapa tadi aku bilang nyari jamu yang sesuai selera itu
akhirnya aku bikin yang sesuai selera aku dan selera customer juga. Itu gimana caranya supaya jamunya itu tetap enak tapi tetap berkhasiat. Jadi enaknya tuh bukan yang cair gitu, tapi enaknya tetap yang kental gitu. Nah, Ya. dari itu jadi tetap ada manfaatnya gitu. Terus itu yang tradisional. Nah, akhirnya setelah ngedengar feedback dari customer yang biasanya kan kalau yang store pertamaku itu adanya di pasar modern. Nah, itu biasanya yang datang kan emang tante-tante gitu ya. Nah, biasanya bawa anak gitu, dan anaknya tuh biasanya nggak mau minum jamu karena aduh pahit, aduh nggak enak, duh kuno banget sih jamu, pasti mikirnya kayak gitu. Nah, dari situ aku mikir lagi, akhirnya bikin satu store lagi, Iya. akhirnya buka satu store lagi yang bentukannya kafe. Jadi gimana caranya supaya bisa nikmatin jamu bukan di pasar, jadi tetap bisa oke gitu loh, bukan kuno minum jamu. Nah, dari situ pun juga aku kepikiran untuk bikin mixologi jamu. Jadi jamu itu bukan yang tradisional aja, tapi dibikin modern juga. Jadi kayak dibikin campur-campuran. Jadi kayak minuman kekinian gitulah. Minuman kekinian, jamu termasuk minuman kekinian ya. Iya. Dari mana bahan-bahan membuat jamu? Dari kayangan kah? Atau dari istana Dewa Dewi? Atau punya kebun sendiri? Atau belanja di pasar? Kalau untuk saat ini sih kita masih ngambil ke supplier, lebih ke pasar induk gitu kan. Emang udah ada langganannya, udah ada supplier sendiri. Cuma emang harapannya ke depan sih bisa benar-benar kelola kebun sendiri yang jadi bisa lebih terjamin lagi ininya bahannya. Tapi sejauh ini kekurangan bahan nggak sih? Atau pernah atau tidak kekurangan bahan jamu? Sejauh ini belum pernah sih. Sejauh ini belum pernah. Lalu gimana cara mendistribusikannya ke pasar? Dan kemudian cara promosinya gimana? Tadi kan dibilang minum juga ya, Mbak Suni juga minum jamunya ya. Nah, selain itu apa bentuk promosi supaya orang sekitar dan masyarakat itu tahu dan beli? Kalau selama ini kan kita mulai pertama banget tuh dari online. Jadi bener-bener minimum banget modalnya. Pertama kan dari online dan PO. Itu jadi kita bikin yang tanpa modal gede. Terus setelah ada penjualan itu akhirnya ada di store, dan kita bikin kayak di ojek online, terus bikin juga promo-promo yang lainnya gitu. Terus nah itu tadi juga kalau misalnya di pasar itu kan sebenarnya akan lebih gampang karena sewaktu di store itu bisa ketemu langsung, bisa konsultasi juga di situ. Nah, dan aku selalu menjadikan diriku itu sebagai istilahnya etalase berjalan. Etalase berjalan itu dalam hal aku selalu minum jamu dan aku menunjukkan ke mereka bahwa jamunya itu yang berfungsi baik di aku gitu. Jadi biasanya mereka akan nanya, "Mbaknya minum jamu apa?" Nah, terus dari situ mereka akan ikutin, dan mereka setelah ngelihat hasilnya langsung gitu, misalnya yang mereka mau, biasanya kebanyakan nih perempuan pengennya kurus gitu kan. Walaupun sebenarnya aku kurusnya pun juga bukan dari jamu ya. Tapi mereka kan oh nih mbaknya minum jamu terus tiap hari jadinya kurus. Nah, jadi mereka semangat untuk minum jamu. Itu salah satu hal kecilnya ya kayak gitu. Jadi dari hal-hal kayak gitu sih cara promosinya. That's point kenapa Badan Bagus ini dinilai orang juga sebagai minum jamu, tapi khasiatnya dirasakan nggak sama Mbak Suni sebetulnya di kehidupan sehari-hari? Sangat dirasakan sih emang. Jadi makanya kenapa aku berani jual jamu itu juga kan karena aku emang pelajarin juga manfaat-manfaatnya, sifat-sifat dari bahan-bahannya itu sendiri. Nah, pengelolaannya yang baik gimana. Nah, itu pun juga setiap sebelum penjualan. Jadi jamu Mbak Suni sendiri juga punya tim riset and development-nya untuk produk. Nah, sebelum itu dijual, kita pasti bakal ngetes dulu. Biasanya sih emang kita ngetesnya juga kecil-kecilan aja sih, paling kayak ke kita dulu sebulan ini efeknya apa aja, terus ada side effect-nya juga apa enggak, kayak gitu. Dari nanti setelah itu baru kita rilis buat kita jual. Oke. Dari masyarakat yang mencoba, bagaimana respon mereka pertama kali mencoba jamu buatan Mbak Suni dan teman-teman? Biasanya sih emang kalau jujur kalau misalnya untuk harga dari jamu Mbak Suni sendiri kan kami juga jual yang per gelas kalau yang di pasar. Nah, itu emang harga jual kami lebih tinggi daripada harga jamu-jamu di luaran. Kenapa? Karena bahan-bahan yang kami pakai bahan-bahan alami semua dan fresh. Jadi fresh semua, bukan yang pakai bubuk kayak gitu.
biasanya mereka juga akan pertama customer tuh kalau yang awal-awal belum tahu pasti akan nanya kok mahal sih harganya, kok beda sih sama yang biasanya. Nah biasanya aku kadang ngasih tester, coba dulu tante, kalau misalnya emang suka nggak apa-apa, kalau emang kualitasnya sama yang harga di luaran nggak Iya. apa-apa, nggak usah beli gitu kan. Nah akhirnya setelah itu oh ya udah, akhirnya mereka suka, dan setelah itu juga banyak banget yang komen kayak, "Mbak, saya setelah minum ini ngaruh loh," kayak contohnya yang paling aku amazed banget waktu itu ada orang yang punya anak, dia ada kista. Nah terus aku saranin untuk minum kunyit putih. Dia rutin minum kunyit putih yang tadinya kistanya aku lupa persisnya berapa tapi cukup gede. Setelah sebulanan dia rutin minum kunyit putih itu langsung mengecil kistanya. Dia bilang ini dokternya aja sampai heran kok bisa secepat itu ngecil kayak gitu. Itu testimoni yang benar-benar langsung sih buat aku, dan itu banyak juga yang lainnya yang kayak kunyit untuk lambung kayak gitu. Jadi dari pengalaman customer sendiri tuh aku ceritain lagi ke customer yang lain, jadi supaya mereka juga semangat untuk Terinspirasi. Iya. Dan jadi satu ibadah ya, karena menolong orang juga melalui khasiat jamu. Tepuk tangan boleh. Pandemi ini banyak orang yang minum jamu, bahkan ada yang latah juga untuk cari jamu dan minum jamu. Omsetnya luar biasa dong. Gimana kalau ngomongin omset, Mbak? Kalau pas bulan-bulan Maret ya, bulan Maret itu kan benar-benar COVID baru ada di Indonesia, masuk ke Indonesia, itu emang lebih dari 100% meningkatnya untuk penjualan, untuk omsetnya. Cuma kalau kesininya udah tetap naik, tapi nggak senaik waktu pas di bulan Maret itu sih. Bulan Maret benar-benar semua orang latah buat beli jamu soalnya. Oke. Itu sebenarnya juga jadi ajang promosi gratis juga buat kami. Yang waktu itu Kemenkes itu dan Pak Jokowi waktu itu yang ngasih tahu untuk minum jamu gitu kan, itu benar-benar kayak Gerakan minum jamu itu ya. Iya, nah itu tuh benar-benar jadi kayak wah ini jadi di dalam satu sisi senang karena selama ini kita bertahun-tahun edukasi jamu tuh, edukasi masyarakat untuk minum jamu tuh susah banget, tapi sewaktu ini kayak wah orang-orang jadi tergerak untuk minum jamu lagi. Iya. Cuma emang ya sedihnya kenapa harus dengan cara kayak gini sih gitu. Padahal itu sudah ada dari zaman leluhur kita ya. Iya. Tepuk tangan dulu boleh. Indonesia kaya banget ya. Kalau tadi dibilang bulan Maret itu rame, berarti sekarang agak menurun ya? Dibandingin bulan Maret agak menurun, tapi dibandingin yang bulan-bulan sebelum Maret tetap lebih naik. Oke, berarti kita bikin naik lagi ya. Ini di acara TikTok. Coba mbaknya mempromosikan jamunya, boleh dipegang sama Kang Didi, sama Mbak Suni dan Pak Yosef. Dari tadi belum ngomong supaya nanti semangat ngomongnya, minum jamu dulu Pak. Kan biasanya di depan rumah saya atau di rumah Sobat Tani semua ada jamu-jamu gitu kan, Mbak Bakul gitu ya, Mbak Jamu. Nah, ini penampilannya udah maju, mandiri, modern nih. Gimana kalau mempromosikan slogan jamu-jamu yang terkenal di Indonesia? Biasanya kan ibu-ibunya, mbok-mboknya tuh lewat depan rumah. Boleh ya Mbak ya? Boleh ya Bapak? Duduk aja. Ini ceritanya bapak-bapak lagi ngeronda kita. Habis ngeronda pagi-pagi, terus terus lewat ada mbak-mbak jamunya. Tapi duduk aja di situ nggak apa-apa. Lihat ke kamera utama kita. Di sini nih yang Kementerian Pertanian ya, yang live. Boleh, supaya nanti semua pada datang ke Gedung Pia beli jamunya. Coba, 1, 2, 3. Mic-nya boleh Mbak. Nah, Jamunya Mas. grogi nih Pak Yosef ya Pak. Boleh Mbak jamunya. Ada jambu ini nggak Mbak? Jamu Pak, Jamu. bukan jambu. Iya. Jamu dikit. Ini jamu untuk apa ini? Untuk asam lambung ya? Kunyit buat lambung ya? Kunyit bisa untuk lambung. Mau untuk ada keluhan lain nggak Pak selain? Saya ada keluhan. Apa tuh? Tiap tanggal tua itu pusing. Ada Mbak. Kalau itu Ini- udah saya borong untuk saya sendiri Pak. Oh, ada Mbak, ini saya karena mah ya, saya jarang makan, tapi sering makan hati gitu ya. Ini serius Mbak. Saya ini jarang makan, suka lupa makan, terus jamunya itu yang bagus apa itu Mbak? Nah kalau untuk lambung, untuk masalah pencernaan itu paling bagus kunyit Pak. Kunyit itu bisa untuk ngobatin lambung. Biasanya paling bagus diminum pas
pagi hari sebelum makan, jadi perut kosong. Cuma kalau ini sekarang kita ada kunyit asam Yakult, ini salah satu mixologi jamu kita. Nah ini juga bagus untuk lambung karena kan ada Yakultnya juga dan ada kunyit asamnya juga. Cuma kalau ini diminumnya setelah makan aja nggak apa-apa karena ada asamnya. Takutnya kalau sebelum makan takutnya nggak kuat lambungnya. Ada asamnya, tapi cocok untuk yang punya penyakit asam lambung seperti saya ya. Bisa. Oke. Boleh, nanti saya boleh. Boleh, ini dibeli ya Pak ya? Siap. Dibeli. Nah itu Kang Didi, dicobainnya nanti dulu. Kang Didi ini ngeronda malam terus, kebugaran bagusnya apa Mbak? Atau itu jamu yang dipegang itu khasiatnya apa? Silakan. Ini jamu apa ya Kak? Ini grogis dulu ya. Jamu bukan jambu ya. Ada apa sama narasumber saya kira-kira? Mangga Kang? Masnya ada darah tinggi nggak? Mbak nggak ada darah tinggi Mbak. Nggak ada. Darah Iya, muda. tapi kantong kering. Nah, kalau misalnya nggak ada, sebenarnya ini kan ini fruity rosella, jadi iya. isinya itu rosella, daun mint sama lemon. Jadi bagusnya itu untuk yang darah tinggi, jadi dia nurunin tekanan darah cukup cepat. Dan untuk vitamin C-nya tapi dia banyak Mas. Ada vitamin C, ada imunitas, untuk imunitas juga bagus. Untuk kalau misalnya biasanya untuk diet juga bagus. Tapi kalau misalnya masih nggak ada darah tinggi atau mau kalau misalnya capek-capek bisa beras kencur ini Mas. Ini ada beras kencur Oh latte. ini ya yang beras kencur ya. Wih, Ini beras bagus kencur banget. latte, jadi buat stamina bisa bagus, buat ngilangin pegel-pegel. Gitu. Kalau Nah, misalnya masih siap. suka ngeronda, itu bagus banget. Berarti Iya. cocoknya yang itu buat ngeronda. Iya, yang ini Beras nih, Mas, kencur. yang Iya. warna putih. Yang rosella buat host aja boleh Pak? Iya. Kita cobain ya sama-sama Sobat Tani dan harapannya nanti semuanya juga bisa beli. Boleh sambil dibuka nggak apa-apa? Diaduk dulu ya. Di shake dulu ya, shake dulu silakan. Ini boleh di Saya belum Buka. makan nggak apa-apa ya. Belum makan ini. Nggak apa-apa ya. Ada mah. Oke, kalau ada mah berarti nanti dulu. Oh, nanti Mungkin dulu. yang lagi habis ngeronda dulu nih ya semalam. Silahkan Kang Didi. Oke. Langsung boleh lihat kamera. Rasanya? Mantap ya. Udah pantas jadi bintang iklannya, tepuk tangan dulu. Manis seperti orangnya. Mbak Suni, ini adalah satu promosi-promosi menarik ya untuk diangkat untuk bisnisnya Mbak Suni. Udah punya satu tor, cita-citanya di 2021 mau apa sih? 2021 rencananya pengen nambah store lagi sih dan memperkuat yang udah ada. Yang jelas sekarang kan kita udah ada dua store dan kemungkinan dalam minggu-minggu ini kita juga akan nambah satu store lagi. Di 2021 harapannya mau buka di daerah Jakarta karena selama ini kita masih Di daerah pinggiran Tangerang aja. Jakarta. Iya, masih di Tangerang dan Tangerang Selatan. Nah, harapannya itu tadi sih memperkuat yang ada dan menambah Boleh. distribution channel lagi. Jadi nanti pas mau buka di Jakarta butuh brand ambassador MC boleh ya Mbak ya? Baik, kita bergeser, kita mau belajar mengenai hidroponik ya. Pak Yosef tadi cerita banyak tentang hidroponik. Awal mula bergerak ke hidroponik itu apa? Karena kan latar pekerjaan juga sebagai orang pertanian. Oke. Betul. Terima kasih atas kesempatannya gitu. Awal mulanya panjang sekali kalau saya ceritakan ini. Panjang sekali. Saya anak petani. Untuk anak petani biasa bertani, bercocok tanam, sekolah di pertanian, terus bekerja di pertanian, sekarang menggeluti bisnis pertanian. Seperti tema yang sekarang ini apa? Berbisnis Pertanian itu asik. pertanian itu asik. Pertanian itu asik. Nanti saya kasih solusinya lah gitu ya. Gitu. Ya. Ya. Awal mulanya saya bekerja di pertanian dan dari dulu pun saya udah bertani ya gitu. Saya berkecimpung di hidroponik itu sudah lama. Saya sering jadi ngajar-ngajar di pertanian itu dulu itu bukan hanya hidroponik saya itu. Jadi ada budidaya jamur gitu. Terus dan macam-macam lah gitu budidaya. Itu tadi itu budidaya kan ada jahe pasti ya. Ada jahe itu Nggak bisa budidaya aja gitu. Bapak masuknya ke Iya. tengah. Hal Ada yang jahe, bisnisnya kunyit gitu ya. Nah itu alhamdulillah yang saya gelutin itu di hidroponik ya. Ya. Di hidroponik
mungkin udah pada tahu ya hidroponik itu apa, mungkin udah sekarang itu gampang ya di YouTube itu ya. Nah, awal mulanya saya bekerja di pertanian, sampai sekarang pun saya bekerja di pertanian, saya menggeluti hidroponik. Kenapa hidroponik? Karena ini posisi saya lagi di Jakarta nih ya. Hidroponik itu untuk di Jakarta itu sangat cocok. Sangat cocok, kenapa? Hidroponik itu orang yang masuk ke Jakarta itu mungkin kan udah terlalu banyak ya. Sedangkan kebutuhan sayuran itu udah meningkat ya. Pasti kan ya? Ya. Orang-orang pada pintar, apalagi dengan pandemik sekarang. Orang memilih sayuran yang sehat, higienis ya gitu. Hidroponik itu termasuk sayuran yang higienis. Tapi masih belum organik ya. Masih belum organik itu hidroponik. Higienis belum termasuk Higienis, bersih, organik. belum termasuk organik, masih semi organik. Ya. Kenapa? Karena hidroponik itu untuk pupuknya pun masih menggunakan kimia. Tapi hidroponik itu menggunakan pupuk yang aman untuk dikonsumsi manusia. Ya. Kita ini gitu. Yang nggak boleh itu kita makan sianida. Ya, tahu sianida kan? Pestisida itu ya, pestisida. Kenapa? Karena banyak yang orang pengen bagusnya tanaman itu disemprot dengan pestisida, akhirnya yang berefek kepada kita, kesehatan ya. kita. Ya, Iya. betul. Dari bisnis itu, dari yang digeluti itu kemudian lari ke bisnis karena memang permintaan dari orang terdekat atau bagaimana? Saya bisnis ada dari dulu ya, jiwa bisnis. Saya bisnis dulu itu dari kecil jualan susu. Awalnya jualan susu, bisnis. Nah, kenapa? Benar-benar di pertanian itu bisnis yang asik. Ini judulnya pas. Judul yang asik Pertanian itu asik. Asik. Kenapa? Dengan pandemik sekarang itu, saya kasih contoh. Orang yang udah pensiun larinya kemana, Pak? Bisnisnya Pertanian. kebanyakan pertanian. Mungkin Bapak Presiden, Pak Menteri juga mungkin punya pertanian. Betul nggak? Benar. Betul nggak? Betul ya, gitu. Orang yang punya pertanian, insya Allah nanti berkah lah gitu. Petani Ya. itu betul yang dikatakan itu. Petani itu mulia karena kita bisa mengasih makan orang. Apalagi kalau kita banyak sedekah di pertanian ya gitu. Ya, Itu solusinya kan untuk Jakarta cocok banget. Betul. Karena keterbatasan lahan. Mm-mm. Lalu apa solusinya bagi teman-teman kita yang rumahnya sempit? Bagaimana solusi untuk menanam hidroponik di rumah? Betul, tadi saya kelewat itu gitu. Kan di Jakarta itu lahan udah sempit ya gitu. Iya. Udah banyak mall-mall, gedung-gedung gitu dibangun, sedangkan keperluan sayuran itu semakin meningkat. Nah, solusi untuk berbudidaya itu sekarang itu sebenarnya ada, yang penting ada niat. Ada niat, terus jangan berpikiran hidroponik itu mahal. Waduh, hidroponik itu. Saya ngomongnya campur nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Hidroponik itu mahal. Itu hidroponik nggak mahal. Satu, yang penting kita ada niat untuk bercocok tanam, mau ada kotor-kotoran lah gitu ya. Mau kotor-kotoran, insya Allah. Nggak ada yang bilang katanya nanam itu saya mah tangannya panas, akhirnya mati. Nggak ada. Yang penting kita ada niat ya gitu. Solusi untuk di Jakarta itu solusi budidaya itu dengan hidroponik. Banyak macamnya, tapi hidroponik salah satunya. Ya. Bisa vertikultur, bisa vertical garden. Dengan hidroponik itu, kenapa hidroponik? Prospek kedepannya bagus. Ya. Hasil dibandingkan dengan konvensional itu lebih banyak, lebih bagus juga lah, lebih meningkat dibandingkan konvensional. Kalau sistem budidayanya bagaimana? Sistem- Karena kan yang efektif dan yang tidak efektif itu banyak gitu. Lalu yang efektif di ibu kota seperti Jakarta, bagaimana hidroponik yang cocok? Nah, efektifnya hidroponik itu kenapa? Karena kita tidak harus mencangkul, tidak harus menyiram, tidak memerlukan waktu yang banyak untuk melakukan budidaya. Jadi kita hidroponik itu bisa nanam tinggal berapa hari udah bisa. Tinggal ini kita pengecekan airnya masih ada, nutrisinya masih ada, masih pas gitu. Tinggal nggak apa-apa. Karena kenapa? Terus hemat nutrisi, hemat air juga. Tapi mungkin berpikiran ada yang mungkin baru mengenal hidroponik itu menggunakan listrik. Aduh, listriknya boros. Ya. Enggak juga, karena menggunakan pompa yang
tergantung kita nih seluas apa yang kita buat. Oke. Untuk di Jakarta saya udah banyak yang dibuat itu. Saya sekarang itu lagi bikin di Makassar, di daerah Sopeng juga, Manado, terus Cibubur, Tangerang. Mereka saya bina, termasuk saya kerjasama dengan Pemda DKI Ya. untuk membina beberapa rumah susun untuk budidaya hidroponik, kan biar orang rumah susun ada kegiatan gitu. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Ada yang berjalan, ada yang belum begitu berjalan lah gitu. Yang ditanam dari metode hidroponik ini dari bisnisnya Kang Yosep ini sayuran begitu? Yang saya bisnisnya itu untuk hidroponik ini, jadi teman-teman nanti yang menonton itu bisnis di hidroponik itu banyak. Kita bisa menjual sayuran, kita bisa menjual medianya, kita bisa menjual rangkaiannya, Pelatihannya juga ya? pelatihannya gitu. Saya sering nih alhamdulillah ya sering dipanggil gitu untuk jadi narasumber. Ya lumayan nanti bisa buat modal-modal bikin rak-rak lagi dijual. Kalau sekarang kan kita ini udah teknologi canggih ya, online ya gitu. Ya. Jadi bagi yang bekerja pun itu bisa berbisnis. Seperti Kang Yosep. Nah, Seperti Kang Yosep. contohnya seperti saya, alhamdulillah saya masih bisa ngebagi waktu. Tapi kalau pas kebanyakan orderan, saya lemparin ke teman, Ke timnya ya. ke tim saya deh gitu. Ada ke tim saya, ada ke teman, karena tim juga Iya. kadang-kadang timnya saya terbatas gitu ya. Ada yang saya lemparkan Iya. ke teman. Kang Yosep tadi kan membina ibu-ibu PKK, kemudian dari masyarakat di DKI bekerja sama dengan Pemprov begitu. Biasanya dari mereka-mereka ini ketika menanam melalui metode hidroponik, kemudian hasilnya dijual atau dikonsumsi sendiri untuk komunitasnya atau untuk rumah tangganya. Saya selalu mengajarkan seperti ini. Menanamlah meskipun esok itu kiamat. Gimana tadi? Menanamlah walaupun esok itu kiamat. Kan kita Oke. nggak tahu ya kiamat itu kapan kan? Ya. Jadi Tapi kita menanam aja gitu ya. menanam aja. Jadi orang jangan berpikiran dulu untuk wah nanti saya itu mengeluarkan uang sekian, harus punya sekian, enggak. Tapi yang saya ajarkan selalu, ibu ada niat, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman ada niat untuk bercocok tanam. Satu, untuk bisa kebutuhan diri saya sendiri, guru kita sendiri. Kedua, bisa berbagi sama tetangga. Berlebih lagi bisa buat bisa buat jadi pendapatan. Itu yang Modal saya- awal Kang Yosep pas awal terjun dari awalnya hobi-hobi sampai akhirnya berbisnis itu berapa modal yang dirogoh dari koceknya? modalnya Iya. modalnya satu niat, ada kemauan, Kalau ngomongin modal angka, Kang. niat ya. Kalau ngomongin angka, Kalau itu mah nggak terlalu banyak ya gitu, karena kita untuk berusaha itu usahakan satu, teman-teman mulailah saat ini, dimulai saja dari sekarang gitu ya. Mulai yang hal yang terkecil, kata Kak Agim ya, 3M, mulai saat ini, mulai harga kecil, mulai satu lagi apa itu saya lupa itu. jadi sebetulnya mau berapapun kalau kita Mau niat berapapun. dan serius ya Bisa Kang Yosep juga pasti banyak semangat dan siap banyak gitu. orang yang pengen usaha tidak punya modal, oh saya pengen punya usaha, tapi kan kita itu punya teman-teman. Oke. Kita kan punya kita kan selalu bersosialisasi. Pasti ada jalan, yang penting satu kita harus berusaha. Berusaha dan yang tadi Nanti benar ada jalan. teman-teman itu dibutuhkan dalam bisnis, makanya Betul. Kang Yosep mengembangkan jaringan begitu ya. Ngebangun jaringan. Sejauh ini bagaimana membangun jaringan dari komunitas-komunitas yang ada, jadinya semuanya bisa bekerja sama untuk mengembangkan hidroponik. Nah, jadi untuk di daerah Jakarta ini banyak kelompok tani ya. Kelompok tani yang sudah saya bina, kita bikin grup, mereka itu pasti suatu saat itu ada kesulitan dan sering konsultasi ke saya, perlu ini, perlu itu. Itu menjadikan bisnis tuh, karena Pak, saya pupuk ini kurang, di sini stok lagi nggak ada. Ya. Alhamdulillah, itu selalu ada aja di gitu. Sekarang bahkan rangkaian kayak, oh Pak, saya ada orang yang yang pengen usaha hidroponik, ketemu sama saya, Pak, bikinkan hidroponik rangkaian dengan luas sekian gitu. Nah, alhamdulillah walaupun itu
saya bekerja gitu, saya kerja sama tim, alhamdulillah masih bisa Kepegang. kepegang lah. Dan rangkaian hidroponik tadi kan disebut terus nih, berarti untuk merangkai satu buah paket rangkaian hidroponik itu kan berbeda-beda. Biasanya permintaan Berbeda. terbanyak yang bentuknya seperti apa? Macam-macam. Contohnya? Ada yang hidroponik yang pasif, ada yang hidroponik tidak pasif ya begitu. Apa tuh yang pasif dan yang Yang tidak pasif pasif? itu jadi hidroponik yang kalau di online itu menggunakan bak Oh. itu. Ada yang hidroponik yang menggunakan pompa air itu. Bentuknya boleh request nggak? Bentuknya macam-macam karena tergantung permintaan. Ada yang minta, Pak Yosep tolong bikin seperti ini, bentuknya seperti ini. Alhamdulillah insya Allah semua bentuk bisa begitu. Tapi ya kalau untuk harga atau apa, kita menyesuaikan permintaan. Bentuknya yang ini pengennya seperti ini beda-beda. Karena ada orang yang sangat cinta sama tanaman, dia nggak Nggak memikirkan harga, terus pengen menghias rumahnya itu cantik. Bahkan dia itu sayurannya itu nggak dimakan, hanya dilihat aja. Jadi Berarti peluang memandang juga itu sebagai sebuah kesenangan. memandang yang cantik-cantik itu indah. Seperti sebelah kanan Betul, ya. ya? Gitu. Jadi banyak orang itu peluang bisnis juga, apalagi kan di Jakarta ya, banyak rumah-rumah mewah, banyak restoran, banyak gedung-gedung gitu. Yang pasti di halamannya itu ingin terlihat hijau. Itu biasanya yang memesan dari personal kayak misalnya perorangan begitu, atau dari restoran atau hotel misalnya, atau perusahaan-perusahaan atau sekolah kampus yang mau ada rakitan hidroponik di dalam lingkungannya. Dari kalangan mana aja? Dari kalangan sekolah untuk sekolahan, perkantoran, rumah-rumah mewah lah. Bisa dibilang berarti Kang Yosep ini bukan cuma sebagai pebisnis agro ya, tapi juga sebagai desainer paket hidroponik gitu, karena ngerakit sendiri berarti ya Kang ya? Merakit sendiri. Sulit nggak Kang ngerakit itu? Awalnya pertama, jadi gini, saya pun sebenarnya awal mulanya itu hidroponik, wah ngeraka ini bisa nggak ya gitu saya. Tapi dengan niat kita kan banyak harus belajar ya. Orang tuh pengen jadi menteri, nggak mungkin kan, pasti ada pembelajaran dalam beberapa hari itu pasti dia menguasai lah gitu. Makanya kan ada waktu untuk belajar tuh gitu. Waktu untuk belajar. Ya waktu belajar. Jadi kita jangan merasa saya nggak bisa. Kita coba dulu untuk usaha, saya bisa. Kita belajar, pasti itu insya Allah ada jalan lah gitu. Jadi ngerangkai hidroponik bisa, ngerangkai hati juga bisa. Meraih hati ya insya Allah. Insya Allah bisa. Untuk Instagramnya gitu kan. Instagramnya bisa menghubungi Waluh Gardens atau Sirung Waluh juga. Kemudian juga di Facebooknya ada Sirung Waluh atau Waluh Garden gitu. Oke, silakan di follow, nanti informasinya lebih lengkap di sana. Kalau ke Mbak Sani, apa social media bisnisnya? Untuk Instagram Jamu Mbak Suni sama Jamu Mbak Suni. Mbaknya pakai K ya, Jamu Mbak Suni. Atau kalau mau langsung datang, mau ketemu aku, Atau Instagram pribadinya apa? Instagram pribadinya kameramen saya langsung buka handphone. Iya. kalau Instagram pribadi Sunita Bakcendani, bisa dilihat dari Jamu Mbak Suni aja kalau susah. Nah, Oke. kalau mau datang langsung bisa datang ke Pasar Modern BSD di kios K28 atau di Ruko Gading Serpong di Jalan Boulevard Gading Serpong Blok A3 nomor 31, itu sederetan sama Sumarekon Mall Serpong. Oke. Tepuk tangan dulu boleh? Nah, kalau tadi kan sosial media, kalau Kang Yosep nomor rumahnya berapa? Tapi ada sosial media dong Kang? Udah, di mana Kang? Mic-nya Kang? Sampai grogi habis Mbak Sani ngomong ya. Iya, grogi, aduh udah gitu. Di sosial medianya Instagram itu saya Cos Hidroponik itu ada di situ. Ya. Terus ya saya di situ aja sih. Soalnya kalau Di dibuka Tos Hidroponik. Cos Hidroponik. Oke. Cos Hidroponik COS Hidroponik. Soalnya kalau dibuka ini beneran bukan bohong ya gitu. Ketika saya dibuka di OLX aja, Iya. permintaan banyak. Banyak. Jadi di karena saya- e-commerce aja banyak gitu ya. Ya, itu bisnis pertanian mantap lah gitu. Tepuk Saya tangan cuma satu boleh? dulu. Ya, mana? Cukup ya. Jadi nanti semuanya bisa cari tahu tentang
bisnis dari narasumber-narasumber kita. Dan teman-teman juga Sobat Tani semuanya follow Instagram TV Tani Indonesia dan Kementerian Pertanian untuk mendapatkan informasi pertanian yang lebih banyak lagi. Sekarang kita akan mengundang Ibu Lili Fatimah, Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga yang mewakili Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian untuk mendengarkan arahan penutupan TikTok edisi 4 Desember 2020. Silakan Ibu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pertama mengucapkan terima kasih kepada narasumber, cukup menarik. Saya juga kayaknya ingin datang ke kafenya Mbak Suni. Kemudian kapan kita bisa kunjungan? Mungkin teman-teman bisa kunjungan. Saya juga ingin tahu Walu Garden, terus kemudian Labu Madu ya, itu rasanya seperti apa? Karena nggak bawa, kayaknya kita perlu datangnya. Kemudian Mas Yosef, kapan kita bikin pelatihan aja kalau gitu Mas ya, sama teman-teman di sini. Mungkin itu mudah-mudahan teman-teman lainnya atau yang lihat di IG, live IG Kementan, Facebook Kementan, live IG TV Tani bisa mengambil manfaat dan bisa termotivasi dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh para narasumber. Kami dari Biro Humas Kementerian Pertanian mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan ini. Sampai ketemu di TikTok mungkin tahun ke depan 2021, mudah-mudahan kita bisa lebih mengemas acara ini lebih menarik lagi. Terima kasih Bu Lili, kami mohon untuk tetap di tempat Ibu, dan kami undang Bapak Masud, Kabak Protokol Kementerian Pertanian, dan juga Bapak Denny Kasubag Pameran Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian untuk turut bergabung ke depan, memberikan cenderamata untuk ketiga narasumber kita, dan tentunya nanti ada juga cenderamata untuk yang tadi sudah nanya di TikTok kali ini. Silakan Bapak dan Ibu untuk bergabung ke depan, dan kami mohon tim untuk membantu memberikan sertifikat penghargaan kepada narasumber kita. Kita mulai dari Ibu Lili untuk Kang Didi, silakan Ibu. Diiringi tepuk tangan boleh. Boleh dilihat kamera Kang yang sebelah sana. Yes. Dan ini juga ada tanaman yang lucu nih, mungkin bisa menghiasi kantornya. Berikutnya kami mohon kepada Bapak Masud, Kabak Protokol, untuk menyerahkan langsung kepada Mbak Suni. Ini saya kasih Mbak Suni nih Pak, jadi langsung diberikan sama penjual jamu cantik kita. Dan juga diberikan, silakan untuk tanaman yang sudah disiapkan. Silakan berfoto bersama, tepuk tangan semuanya. Dan kami mohon kepada Pak Denny selaku Kasubag Pameran Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian menyerahkan langsung kepada narasumber favorit kita, Kang Yosef. Oke, diberikan juga ini tanaman TikTok persembahan Biro Humas dan Informasi Publik. Baik, silakan foto bersama, dan kami undang ketiga narasumber kita dan kepada Pak Masud, Pak Denny dan Ibu Lili untuk turut bergabung berfoto bersama di tengah. Silahkan Kang Yosef. Di sebelah sini boleh agak ke atas mungkin ya biar terlihat, dan kami mohon kepada kru untuk mengabadikan momen ini. Silakan. Baik, cukup. Terima kasih banyak Ibu Lili, Pak Denny dan juga Pak Masud. Silakan kembali ke tempat, dan narasumber boleh tetap di sini, dan saya mau pamitan dulu untuk semua Sobat Tani yang sudah bergabung. Terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan TikTok, dan kita akan ketemu lagi di tahun depan, di tahun 2021 dengan format yang lebih keren lagi dan lebih seru lagi. Tepuk tangan untuk TikTok edisi kali ini, semoga semuanya bisa terinspirasi. Saya Zami Ibras pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian Indonesia, maju, mandiri, modern.